Saya menikah tanggal 21 Juli 2001. JJ itu pemakai narkoba. Jujur saya juga mengakui bahwa saya juga pernah sebagai seorang pemakai. Keadaan rumah tangga kita benar-benar kacau banget. Terus terang saat itu hati saya benar-benar hancur. Saya mulai serius untuk cari Tuhan. Saya belajar menerima semuanya, bahkan saya pura-pura nggak tahu. Tapi saya tetap mengasihi dia, saya tetap melayani dia sebagaimana seorang istri. Masuk ke usia pernikahan kita yang kelima, JJ terinfeksi virus HIV. Sempat masuk rehab juga, tapi itu semua gak mau dia sama sekali. Satu ketika malam itu dia cerita bahwa tadi pada saat dia jalan untuk beli putau, polisi itu sempat tangkap dia. Kemudian polisi itu taruh pistolnya di kepala dia. Di tengah ketakutan itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya dibebaskan kali ini, saya benar-benar saya mau minta ampun, saya bertobat, saya nggak akan mau pakai lagi. Prosesnya 1 minggu itu benar-benar berhenti rokok, berhenti putau, semua berhenti. Saya ingat JJ sering nyanyi lagu itu, judulnya Ku Hidup Bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Dia sadar bahwa dia nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Ketika JJ bertobat, JJ lebih care sama keluarganya, dan care-nya benar-benar kita bisa rasain semua. Tapi masa-masa itu benar-benar gak lama. Masuk di Januari 2009, saya ingat tanggal 6 dini hari, JJ gak bisa berhenti batuk. Saya usahakan untuk JJ bisa masuk di opnam lagi. Masuk hari keempat, oksigen gak boleh dilepas sama sekali. Bahkan JJ udah kadang-kadang gak sadar. Saya ingat JJ gak sedikit pun mengeluh. Dia cuma bilang, Yesus. Satu hari sebelumnya saya bilang sama Jason, kalau misalkan nanti Daddy udah gak ada, kita berdua aja gak apa-apa ya. Saya bilang, kalau Daddy udah gak ada, kamu gak usah bingung, Daddy itu di surga sih. JJ pulang ke rumah bapak jam 7:30 malam. Di jam 2 siang saya ingat JJ panggil anaknya. Kemudian dia bilang, Daddy love you so much. Kemudian dia panggil saya. Dia bilang, Li, do you know how much I love you? Saya gak bisa jawab. Saya gak kuat lagi untuk jawab saat itu. Terus terang saudara, kalau saya suruh pilih keadaan saya sakit seperti ini dibanding saya waktu itu masih di jalanan, saya pilih sekarang. Karena saya tahu walaupun fisik saya secara kedokteran bisa dibilang belum pulih dan belum sembuh, tapi hati saya sudah pulih. Amin. Saya nggak pernah menyesali saya menikah sama JJ.
karena dia seseorang yang baik, dia seseorang yang luar biasa dalam hidup saya. Dan satu hal yang saya dapat bahwa Tuhan itu kalau merencanakan segala sesuatunya selalu sempurna. Buat saya, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan JJ, dan Tuhan juga yang menyelamatkan JJ dari ketergantungannya sama narkoba. Dan Tuhan juga yang memulihkan kehidupan JJ dan kehidupan keluarga kita.